Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita melanjutkan pembahasan sel volta tentang potensial sel. Potensial sel volta dapat ditentukan melalui percobaan dengan menggunakan voltmeter atau potensiometer. Potensial sel dapat juga dihitung dengan berdasarkan data potensial elektroda positif di katoda dan potensial elektroda negatif di anoda dengan rumus sebagai berikut. Berarti potensial sel atau E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda atau potensial sel atau E-sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Harga potensial sel dapat digunakan untuk menentukan reaksi redoks dapat berlangsung spontan atau tidak. Jika nilai E0 sel lebih besar dari 0 atau bernilai positif, maka reaksi sel dapat berlangsung spontan. Sebaliknya, jika nilai E0 sel kurang dari 0 atau lebih kecil dari 0 atau negatif, maka reaksi sel tidak dapat berlangsung spontan. Reaksi redoks spontan adalah reaksi redoks yang dapat berlangsung dengan sendirinya. Reaksi redoks spontan dapat digunakan sebagai sumber listrik. Arus listrik adalah aliran elektron, sedangkan setiap elektron membawa muatan listrik sebesar 1,6 kali 10⁻⁹ Coulomb. Potensial elektroda bersifat intensif yang berarti bahwa besarnya E0 reduksi tidak dipengaruhi oleh jumlah zat yang terlibat dalam reaksi atau tidak dipengaruhi oleh angka koefisien. Deret volta. Deret volta adalah deret elektrokimia atau kereaktifan logam yang menunjukkan nilai potensial elektroda standar logam. Nah, berikut saya tunjukkan deret volta. Nah, kalau kita lihat harga potensial reduksinya, semakin ke kanan, maka nilainya semakin positif atau semakin besar. Berarti menunjukkan makin mudah tereduksi. Berarti sifat oksidatornya makin kuat. Sebaliknya kalau kita pandang makin ke kiri, berarti nilai potensial reduksinya makin negatif, berarti menunjukkan bahwa logam-logam ini makin mudah teroksidasi. Berarti sifat reduktornya makin kuat. Logam dalam deret volta di sebelah kiri mampu mereduksi ion-ion logam di sebelah kanannya, tetapi tidak mampu mereduksi ion-ion logam di sebelah kirinya. Misalnya logam Mg mampu mereduksi ion Fe2+, karena Mg terletak lebih kiri dari Fe. Mg lebih kiri dari Fe. Nah, reaksi yang terjadi, maka Mg bisa mereduksi FeSO4. Ini kan membentuk Fe2+, membentuk MgSO4 dan Fe. Tetapi sebaliknya tidak bisa terjadi. Jadi Fe tidak bisa mereduksi ion Mg2+, karena Mg di sebelah kirinya Fe. Jadi tidak dapat bereaksi. Nah, anak-anak, kalian diharapkan untuk menghafalkan deret volta ini supaya tahu mana logam yang bisa direduksi, mana yang tidak.
Untuk memahami pembahasan tentang potensial sel, berikut saya tunjukkan cara pembahasan soal-soal tentang potensial sel. Soal nomor 1. Dari data potensial elektroda standar diketahui reaksi Cu2+ menjadi Cu, potensial reduksinya sekian. Ag+ menjadi Ag, potensial reduksinya sekian. Pertanyaannya yang A. Tentukan potensial sel dari reaksi Cu plus 2Ag+ menjadi Cu2+ dan 2Ag. Yang B, apakah reaksi tersebut dapat berlangsung spontan atau tidak? Untuk menyelesaikan soal seperti ini bisa dikerjakan dua cara. Cara yang pertama, seperti kita menyelesaikan soal pada termokimia. Kita lihat pertanyaannya, yang diharapkan adalah reaksi ini. Berarti Cu-nya di ruas kiri. Kita lihat reaksi 1. Cu-nya di ruas kanan, maka reaksi 1 dibalik. Kalau reaksinya dibalik, maka harga potensial reduksinya berlawanan tandanya. Jadi ini menjadi tandanya min. Kemudian reaksi 2. Yang diharapkan Ag ruas kanan sebanyak 2. Di sini Ag-nya ruas kanan sebanyak 1. Berarti reaksi 2 tetap, tetapi dikalikan 2. Nah, untuk harga potensial reduksinya, harga potensial reduksi itu bersifat intensif, tidak tergantung pada jumlah zat, berarti tidak tergantung pada koefisien, jadi harganya tetap. Sehingga menjadi seperti ini. Pada anoda, Cu berubah menjadi Cu2+ plus 2 elektron, harga E0-nya menjadi min 0,34. Kemudian di katoda setelah dikalikan 2 ini, tetapi E0-nya tetap. Karena elektron yang dilepas dan yang ditangkap sama, bisa dicoret kemudian dijumlahkan ke bawah. Jadi reaksi selnya seperti ini. Cu plus 2Ag plus menjadi Cu2+ dan 2Ag. E0 selnya seperti ini. Nah, karena harga E0 selnya bernilai positif atau lebih besar dari 0, maka reaksi ini dapat berlangsung spontan. Sekarang bagaimana cara menyelesaikan dengan cara yang kedua? Cara yang kedua yaitu menggunakan rumus. Untuk reaksi ini menunjukkan bahwa Cu mengalami oksidasi. Berarti Cu sebagai anoda. Sedangkan Ag mengalami reduksi. Berarti Ag sebagai katoda. Kita tulis rumusnya. E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda atau E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. E0 sel sama dengan katodanya, ini Ag tadi katoda, 0,80, anodanya 0,34. Nah, setelah dihitung, ketemu E0 sel sama dengan plus 0,46. Karena harga E0 sel positif lebih besar dari 0, maka reaksi dapat berlangsung spontan. Hasilnya sama bukan? Nah, ini caranya kalian bisa pilih mana yang menurut kalian lebih mudah. Sekarang saya lanjutkan contoh soal nomor 2. Suatu sel volta tersusun atas elektroda seng dan tembaga. Diketahui potensial reduksinya ini. Pertanyaannya, A. Tentukan katoda dan anodanya. B. Tentukan E0 sel yang dihasilkan oleh kedua elektroda tersebut. C. Tuliskan reaksi sel yang terjadi. D. Tuliskan notasi sel reaksi reduknya. Sekarang yang A. Untuk menentukan katoda anoda, kita lihat ini, harga ini.
Untuk Zn, E0-nya min. Kalau min, berarti ini kan potensial reduksinya min. Berarti Zn sukar mengalami reduksi. Berarti Zn mudah mengalami oksidasi. Karena mudah mengalami oksidasi, maka Zn bertindak sebagai anoda. Kemudian Cu, potensial reduksinya plus, berarti Cu mudah mengalami reduksi. Karena mudah mengalami reduksi, berarti Cu bertindak sebagai katoda. Nih. Jadi cukup melihat harga potensial reduksinya. Kemudian yang B, menentukan E0 sel, potensial sel. Kita pakai rumus. E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi oksidasi. Berarti yang Zn mudah mengalami oksidasi, yang Cu mudah mengalami reduksi. Nah, berarti ini plus 0,34, ini min. Nah, sehingga dihitung ketemu plus 1,10 volt. Tentukan reaksi sel yang terjadi. Reaksi sel yang terjadi pada anoda itu oksidasi, yaitu Zn menjadi Zn12, harga NO-nya sekian. Kemudian pada katoda, ini Cu ini menjadi Cu12 menjadi Cu sekian. Nah, jadi reaksi selnya ketemu ini, enol selnya ketemu sekian. Tuliskan notasi sel reaksi redoksnya. Notasi sel yang depan reaksi oksidasi. Yang belakang reaksi reduksi. Jadi notasi selnya Zn menjadi Zn12 ini dibatasi dengan jembatan garang, Cu12 menjadi Cu ini. E0 selnya sekian. Mudah bukan anak-anak? Nah, mudah-mudahan dengan pembahasan soal ini kalian bisa memahami materi ini. Nah, untuk menguji tingkat kepahaman kalian, di sini ada uji kompetensi. Nah, silahkan dikerjakan. Nah, mudah-mudahan video ini menambah pemahaman kalian dalam memahami materi sel volta. Saya akhiri dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.